Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang kawasan Danau Toba yang ekonominya akan cemerlang. Mari ikut mensukseskannya. Ekonomi bakal cemerlang. Pada masa Covid ini, kondisi ekonomi secara nasional memang melemah, termasuk kondisi ekonomi kawasan Danau Toba. Semua berharap pandemi Covid ini berakhir, agar aktivitas ekonomi berjalan normal kembali. Dengan harapan seperti itulah, mengapa ekonomi kawasan Danau Toba dipandang bakal cemerlang. Dua proyek besar ini adalah pemicunya. 1. Penetapan Danau Toba sebagai daerah pariwisata super prioritas. 2. Pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Mari ikut mensukseskannya. Daerah pariwisata super prioritas. Pemerintah telah menetapkan 5 daerah pariwisata super prioritas di Indonesia, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Kebijakan ini tentu akan ditindaklanjuti pemerintah dengan memprioritaskan anggaran bagi Danau Toba. Bukan hanya itu saja, pemerintah tentu akan menggandeng investor dari dalam dan dari luar negeri untuk ikut mengembangkan pariwisata Danau Toba. Ada 7 kabupaten yang terkait dengan kawasan Danau Toba, yaitu Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kabupaten Karo. Jalan Tol Trans Sumatera. Pemicu berikutnya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Panjang jalan, 2.704 km, menghubungkan Lampung dan Aceh, dibangun secara bertahap, seluruhnya akan beroperasi penuh tahun 2024. Yang berdampak besar terhadap ekonomi kawasan Danau Toba adalah 1. Jalan Tol Medan Tebing Tinggi Parapat. 2. Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Tol Medan Tebing Tinggi Parapat di Danau Toba. Melalui jalan ini, waktu tempuh dari Medan ke Danau Toba hanya sekitar 2 jam. Selama ini, ditempuh 6-7 jam. Yang sudah beroperasi adalah ruas Medan Tebing Tinggi, 61,72 km, ruas Tebing Tinggi Siantar, 58 km. Konstruksinya diharapkan selesai akhir tahun 2021, dan beroperasi tahun 2022. Sedangkan ruas Siantar Parapat, 39 km, masih dalam proses administrasi oleh pemerintah. Dampaknya bagi ekonomi kawasan Danau Toba. 1. Jumlah wisatawan ke Danau Toba dari Medan akan meningkat tajam, karena waktu tempuh hanya 2 jam. 2. Pemasaran produk pertanian dan manufaktur dari kawasan Danau Toba ke Medan akan lancar dan lebih cepat tiba di tempat. Biaya angkut rata-rata diperkirakan akan lebih murah. Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Pelabuhan Kuala Tanjung berlokasi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dibangun tahun 2016, akan menjadi pelabuhan hub internasional, tempat sandar kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka, dan sebagai pelabuhan ekspor-impor. Juga akan dibangun kawasan industri Kuala Tanjung. Tol Kuala Tanjung sampai Siantar, diharapkan sudah beroperasi tahun 2022, melanjutkan ruas tol Medan Tebing Tinggi yang sudah beroperasi sebelumnya. Dampaknya bagi ekonomi kawasan Danau Toba. 1. Jumlah wisatawan dari Kabupaten Batubara diperkirakan meningkat, termasuk awak kapal asing yang sandar di pelabuhan. Waktu tempuh dari Kuala Tanjung ke Parapat diperkirakan 1,5 jam. 2. Kawasan Danau Toba berpotensi sebagai pemasok kebutuhan logistik bagi kapal asing dan kawasan industri, seperti buah-buahan, sayur-mayur, dan lainnya. Juga berpotensi sebagai pemasok bahan baku bagi kawasan industri, atau penyedia produk untuk ekspor. Bandara Internasional Silangit. Bandara ini berada di Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Waktu tempuh penerbangan dari Jakarta ke Silangit, sekitar 2 jam. Hampir sama dengan dari Jakarta ke Bandara Kuala Namu Medan. Penerbangan dari Kuala Namu ke Silangit sekitar 50 menit. Bandara ini diresmikan sebagai bandara internasional oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 24 November tahun 2017. Dampaknya bagi perekonomian kawasan Danau Toba. 1. Bertambahnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba. Jarak dari Silangit ke objek wisata Danau Toba relatif dekat. 2. Berkembangnya ekspor produk hasil kawasan Danau Toba, karena adanya penerbangan internasional. 3. Meningkatnya kegiatan pemerintah pusat, atau temu bisnis di kawasan Danau Toba. Sebelum Bandara Silangit beroperasi, kegiatan lebih banyak diselenggarakan di kota lain, yang lebih dekat dengan Bandara Kuala Namu. Pariwisata sebagai penggerak utama.
jelaslah bahwa penggerak utama ekonomi kawasan Danau Toba ke depan adalah sektor pariwisata. Sudah di depan mata, jumlah wisatawan akan berlimpah, terutama nanti setelah pandemi COVID berlalu. Ekonomi akan bertumbuh cemerlang. Aktivitas ekonomi akan bergeliat dalam bidang perhotelan, penginapan, homestay, kuliner, restoran, industri kerajinan produk oleh-oleh, jasa pemandu wisata, jasa travel, hiburan musik dan tor-tor tradisional, dan bidang terkait lainnya. 7 kabupaten di kawasan Danau Toba perlu terlibat penuh agar memperoleh manfaat dari geliat ekonomi ini. Sadar wisata dan sabta pesona. Seiring dengan itu, sebagai tuan rumah, warga kawasan Danau Toba perlulah sadar wisata, yaitu memahami pentingnya menjaga lingkungan masing-masing, agar sektor pariwisata berkembang dengan baik. Setidak-tidaknya ada 7 unsur, dikenal dengan sabta pesona, yang harus dijaga dan diwujudkan di lingkungan masing-masing, yaitu 1. Aman, 2. Tertib, 3. Bersih, 4. Sejuk, 5. Indah, 6. Ramah, dan 7. Kenangan. Mari ikut mensukseskannya. Ajakan ini serius. Warga kawasan Danau Toba perlu mengambil peran masing-masing sesuai bidangnya. Dapat berpartisipasi dalam pembangunan penginapan, homestay, membuka restoran, kuliner, produksi oleh-oleh khas Danau Toba, pemandu wisata, penyedia travel, pemusik dan penari tortor, petani dan peternak pensuplai bahan makanan, dan peran terkait lainnya. Dengan aktifnya masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang cemerlang ini akan dapat dinikmati. Pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Ajakan ini serius, karena warga yang tidak aktif, kelak bisa hanya sebagai penonton. Sangat disayangkan. Oleh karenanya, mari ikut mensukseskannya. Profesionalisme. Upaya mensukseskan ini, salah satunya adalah dengan bekerja lebih profesional di bidangnya. Contoh sederhana, dalam bisnis restoran atau kuliner misalnya, baik sekali kalau disiapkan daftar menu dan harga, sehingga wisatawan tidak kaget ketika melihat tagihan. Dalam hal penyedia jasa travel misalnya, pada saat membawa tamu, mobil sudah bersih dan supir mengendarainya dengan nyaman. Ini adalah sekedar contoh, bukan yang sebenarnya. Namun dapat saja terjadi termasuk di bidang lainnya. Kalau kurang profesional, alternatifnya aktivitas ekonomi tersebut dapat digantikan oleh orang dari luar kawasan. Sayang sekali, pendapatan yang diperoleh akan dibawa dan berputar di luar kawasan. Peran Pemda sangat dibutuhkan dalam membangun profesionalisme ini melalui berbagai jenis pelatihan. Pembiayaan bagi dunia usaha. Aktivitas ekonomi di kawasan Danau Toba akan meningkat. Perlu pembiayaan bagi pengembangan usaha, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah bekerja sama dengan perbankan telah mengembangkan skema kredit usaha rakyat atau KUR, berbunga rendah dan persyaratannya relatif ringan. Secara nasional target KUR tahun 2022 sebesar Rp350 triliun. Dengan ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai daerah pariwisata super prioritas, sangatlah diharapkan perbankan seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Sumut dan lain-lain dapat meningkatkan alokasi plafon KUR mendukung UMKM di kawasan Danau Toba. Sangat diharapkan juga, Pemda melalui dinas yang membidangi koperasi dan UMKM bersama-sama perbankan, mensosialisasikan skema KUR ini kepada UMKM, agar semakin banyak pelaku UMKM yang mengetahuinya dan memanfaatkannya. Gereja sumber inspirasi. Peran gereja sangat strategis. Warga di kawasan Danau Toba, baik itu kepala daerah, anggota DPRD, pejabat birokrasi, pengusaha, atau masyarakat umum, mayoritas adalah beragama Kristen dan warga gereja. Setiap minggu beribadah di gereja mendengarkan firman Tuhan. Ada studi yang dilakukan Max Weber, bahwa kemajuan Eropa yang cemerlang adalah berkat etika Protestan. Dengan kata lain, gereja memiliki peran strategis dalam menginspirasi warga mendukung kemajuan ekonomi di Eropa pada waktu itu. Sama halnya, hendaknya lah gereja di kawasan Danau Toba dapat berperan sebagai sumber inspirasi bagi jemaatnya agar tetap bekerja keras, disiplin, jujur, hemat, dan melayani guna mendukung ekonomi kawasan Danau Toba bersinar cemerlang. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya.
Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.